Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Adda al-amanata wa ballagha ar-risalah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره وارزقنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم آمين. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, ada satu kutipan dari Al-Imam As-Sayuti dalam kitab beliau Husnul Muhadarah fi Tarikh Misra wal Qahirah. Beliau mengutip dalam bukunya ini ucapan dari salah seorang tokoh sufi yang hidup sebelum beliau di Mesir, namanya Abul Hasan Ibnu Quflin. Apa ucapan dari Abu Al-Hasan ini? Mungkin ini bisa kita jadikan renungan ya, walaupun kita tidak bisa menerapkan sepenuhnya ucapan beliau ini, karena melihat kondisi kita dengan kondisi orang yang beliau bandingkan ini berbeda. Yang pertama, ucapan beliau adalah in syi'tum an tasiru min al-abdal fahawwil akhlaqakum ila ba'di akhlaqil atfal. Jika kalian ingin menjadi orang yang saleh, ingin menjadi orang yang baik, ingin menjadi orang yang zuhud, maka hendaklah kalian menjadikan tingkah laku kalian sekali-kali seperti tingkah laku anak-anak. Fafihim khamsu khisalin. Pada diri anak-anak itu ada 5 sifat ya, di antaranya yang beliau sebutkan. Lau kanat fil kibari lakanu abdala. Jika kelima sifat ini yang dimiliki oleh anak-anak ini secara umum ada pada diri orang dewasa, sungguh orang dewasa ini akan menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang zuhud, abdala. Abdala ini jamak dari al-badil. Badil ini disebutkan gelar untuk orang-orang yang saleh, karena orang saleh itu akan selalu ada di muka bumi ini. Dia akan silih berganti, mati yang satu muncul yang lain, maka disebut dengan badil, jamaknya abdala. Apa kelima sifat yang dimiliki oleh anak-anak ini? Yang pertama, la yahtamun. Anak-anak itu tidak peduli. Coba kita perhatikan anak-anak, memang cuek sekali dia. Ya. Kadang tidur pun di lantai sampai kita harus menggendong dia ke tempat tidur. Jadi nggak berpikir, makan pun nggak dia pikirkan. Tapi kita yang berpikir bagaimana dia bisa makan, bagaimana dia mau makan, bagaimana dia mau makan yang bergizi, mau makan sayur. Kita yang berpikir, sedangkan mereka tidak berpikir. Bukan berarti kita ini orang dewasa mencontohi mereka dalam hal-hal seperti ini, tidak memikirkan sama sekali, ya. Tapi kita membatasi. Kalau umpamanya pemikiran kita itu akan menggiring kita dan membawa kita kepada kesusahan, di sini kita berpikir untuk menjadi anak-anak supaya jangan terlalu susah. Jangan terlalu susah. Walaupun kesusahan itu
ada ganjarannya ya di sisi Allah. Itu potensi atau sarana untuk Allah mengampunkan dosa kita sebagai hambanya, sebagaimana terdapat dalam hadis lain, ma yusibu al-mu'mina min wasabin wala nasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukah, sampai duri yang masuk ke kulit manusia itu, illa kafarallahu bidzalika min khatayahu. Jadi tidak satu pun yang menimpa seorang mukmin min wasabin. Wasabin ini kelelahan, lelah, capek kita bekerja, capek kita beraktivitas sehingga lelah, ya, lemah. Itu juga dihitung oleh Allah, ya, dijadikan sebagai potensi untuk diampunkan dosa. Capek. Wala nasabin. Nasabin ini juga capek, ya, tapi capeknya bukan capek lemah, tapi capek berusaha untuk dapat. Kita belajar sampai lulus. Makanya Imam Syafi'i mengatakan fansab fa inna ladzizal 'aishi fin nasabi. Bersusah payahlah. Karena kesenangan hidup itu diperoleh setelah kita bersusah payah. Kita lulus setelah kita belajar dengan susah payah. Ini capek juga. Itu juga menjadi potensi kita untuk diampunkan dosa kita. Wala hammin. Susah dan baro rugo baru. Usaha rugo. Susah dan baro kejadian kesusahan yang sudah lewat. Juga menjadi potensi untuk sarana bagi Allah untuk mengampunkan dosa kita. Wala huznin. Sedih, susah yang kita hadapi sekarang. Ini huznin namanya. Kalau hamin itu yang kemarin. Makanya kita disunatkan berdoa setelah kita tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya, ya Allah, aku berlindung dari kesusahan masa dulu. Wal hazan, sekarang susah juga. Itu juga sarana bagi Allah untuk mengampunkan dosa. Untuk beliau Allah memberikan kita ampunan dosa. Wala adzan, kesusahan juga. Tapi kesusahan yang sifatnya menimpa kita tiba-tiba. Makanya salah satu cabang dari keimanan itu kita menyingkirkan adza. Sebagian orang mengartikan menyingkirkan duri dari jalan. Adza, sebenarnya adza itu tidak hanya duri, tapi segala sesuatu yang bisa membuat orang lain terganggu pada saat mereka menggunakan jalan, ya. Bisa berupa air, ya, sebagaimana dimisalkan oleh guru kita Ustaz Masrur Aidi, orang yang membuang air ke jalan, ya. Bisa juga di jalan, misalnya jalan utama ada polisi tidur yang membuat orang kurang nyaman, itu juga bisa mengganggu. Itu bisa diartikan juga azan. Kalau kita ditimpa dengan azan, ya, kesusahan di jalan seperti itu juga mungkin kita lihat itu remeh sekali, tapi itu potensi bagi Allah untuk memberi ampunan kepada kita. Hatta syauka, walaupun duri yang masuk ke dalam tubuh kita. Itulah kondisi anak-anak yang pertama. La yahtamun, tidak peduli, sangat cuek. Ya, sangat cuek. Kemudian yang kedua, la yashkuna min khaliqihim idza maradu. Mereka tidak pernah mengeluh min khaliqihim, dari sang pencipta pada saat mereka sakit. Jadi kalau anak Min yang sakit, pernah ya Allah pekan yang sakit lon. Ya Allah pekan, nggak pernah keluar dari mulut anak-anak itu keluhan terhadap apa yang Allah takdirkan. Ya, sedangkan kita orang dewasa mungkin sekali-kali keluar, ya, kata-kata seperti itu. Kalau kita sudah mengarah ke arah itu, ke arah kita mengeluh terhadap apa yang Allah takdirkan kepada kita ini, di sini kita mari merenungkan
untuk menjadi anak-anak. Jadi bukan berarti kita sepenuhnya ilmu bahagian umid, ya, tidak peduli sama sekali. Tapi pada saat tertentu, ya, sudah berada di puncak kita merasa mengeluh sekali. Nah, di sini mari kita kembali lagi kita seperti anak-anak yang hidup mereka sangat fitrah, makanya nggak pernah susah mereka. Seperti seekor burung, ya, yang pada saat keluar dalam kondisi kosong perutnya, kembali dalam kondisi penuh perutnya. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulikum la razaqakum kama turzaqut tayr." Sekiranya kita bertawakal, betul-betul tawakal kepada Allah. Apa maksud betul-betul tawakal? Kita berusaha, tapi kita memberi harapan kepada Allah, maka Allah akan memberi kita sebagaimana Allah berikan kepada seekor burung, ya, taghdu khimasan wa ta'udu bitana, yang keluar di pagi hari dalam keadaan kondisi kosong dan kembali dalam kondisi penuh, ya, membawa rezeki. Jadi mereka tidak pernah mengeluh terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada mereka. Karena seperti Nabi Ayub, mungkin kondisi kita mungkin ditimpa kesakitan. Coba kita perhatikan Nabi Ayub. Bagaimana doa Nabi Ayub? Apakah Nabi Ayub mengeluh? Wa ayyuba idh nada rabbahu. Pada saat Nabi Ayub memohon kepada Allah, anni massaniyad durr, ya Allah, saya telah tertimpa dengan kesusahan. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau zat yang maha pengasih. Nabi Ayub sini tidak mengeluh, cuma mengatakan kepada Allah, ya Allah, lon ka kenang kesusahan, ya, dan don lebih cepat. Jadi tidak memohon, ya Allah, lon pakan pegat lagi, ya Allah, pakan ke 18 tahun, ya. Kalau kata Dr. Mizat kemarin, 18 tahun Nabi Ayub sakit, pakai 18 tahun pakai hanya boleh-boleh. Tapi tidak pernah, cuma Nabi Ayub menyampaikan, longka tertimpa kesusahan dan engkau maha tahu, wa anta arhamur rahimin. Begitulah cara Nabi Ayub pada saat beliau berdoa kepada Allah. Kemudian yang ketiga, wa ya'kuluna at-ta'ama mujtami'in. Jadi anak-anak itu, ya, menurut masa pada saat itu, ya, mereka kalau makan itu cenderung bersama-sama. Nah, ini sifat yang baik juga yang ada pada anak-anak. Ya, pada saat mereka makan, mungkin ketika ada maulid, mudah kita giring anak-anak itu untuk bersama-sama. Nah, ini sifat yang ada pada mereka yang juga baik untuk kita contohkan. Kemudian yang keempat, wa idza takhasamu lam yatahaqadu. Jika mereka berselisih paham dengan sesama anak-anak mereka, wa tasara'u ila sulh, mereka tidak saling membenci hati, la yatahaqadu. Bahkan wa tasara'u ila sulh, mereka cepat-cepat segera ingin berbaik lagi. Itu sifat yang ada pada anak. Maka kalau ada anak-anak marah-marah sesama kawannya, kita jangan terlalu ikut campur. Biarkan mereka, karena besok pasti mereka akan berdamai lagi. Itu sifat yang baik pada anak-anak. Berbeda dengan sifat yang ketika orang dewasa berselisih, umumnya cenderung akan mewariskan, ya, kebencian kita kepada seseorang sampai ke anak cucu kita. Ini nyo ayah kampungnya ke fulan, nyo awakah bek kajak bermohnya, ya, cenderung seperti itu. Dan ini sifat tidak baik. Kalau kita sudah mengarah ke seperti itu, mari sama-sama kita merenungkan sifat anak-anak kembali, yang pada saat mereka berselisih, mereka cepat untuk berdamai kembali. Karena dalam sebuah hadis, Allah membuka pintu surga pada hari Senin, hari ini, dan hari Kamis, ya, hari Kamis, kecuali dua orang yang berselisih.
Dan Allah akan mengatakan kepada para malaikat, coba lihat kedua orang ini sampai mereka berdamai. Kalau mereka berdamai, baru diampunkan dosanya. Ya. Ini bahaya juga. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wa idza khafu jarat uyunuhum bid-dumu. Jika mereka takut, anak-anak jika mereka khawatir, maka mereka menangis, mengalir air mata mereka. Dan sepatutnya kita juga orang dewasa, kalau kita merasa takut, mungkin kita nggak takut, hanaya ke hantu, hanaya ke orang yang lebih besar daripada kita, karena kita sudah dewasa. Hanaya dalam kondisi gelap, seput. Tapi kita takut kepada Allah. Adakah kita menangis? Nah, ini pertanyaannya. Adakah kita menangis pada saat kita takut kepada Allah? Kalau tidak ada, mari kita contohkan sifat yang ada pada anak-anak, yang pada saat mereka takut, mereka menangis. Walaupun takut mereka dengan kita mungkin berbeda. Ya ke teput, ya ke urung yang berewak macam mungkin ya. Tapi kita takut kepada Allah. Kalau kita sudah banyak dosa, banyak penyesalan, tapi belum juga kita menangis, belum juga kita memohon ampun kepada Allah, mari kita lihat kembali sifat yang ada pada diri anak-anak, yang pada saat mereka takut, mereka spontan menangis. Mudah-mudahan ada faedah yang kita dapatkan pada pagi subuh yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.